Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Asra dengan NIM 0513741167. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 matkul pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, di sini ada tugasnya yaitu yang pertama buat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Nah, ini API sudah disediakan. Ya, di sini ada tampilannya. Di sini kita diminta untuk membuat desain sederhana agar mudah dibaca ya tampilan. Nah, oke di sini saya sudah bikin contohnya begini ya. Oke, di sini sudah ada waktunya dan juga temperaturnya yang berbentuk table. Dan di sini kodenya juga sudah ada. Saya akan menjelaskan dulu ya. Sini saya pakai HTML sederhana saja untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kita pakai inline style aja untuk CSS-nya. Di sini juga saya pakai Bootstrap ya, biar simple aja sebenarnya, biar bisa satset. Oke, di sini ada tampilan HTML-nya. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas. Di sini saya akan membahas JavaScript-nya untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita masukin script-nya langsung saja. Jadi kayak langsung script di dalam HTML-nya. Yang pertama sudah pasti kita ambil dulu ya linknya ya. Linknya kita masukkan nih API URL, linknya yang sudah dikasih oleh di tugasnya. Nah, terus di sini saya sebenarnya ini ada dua dua function yang untuk membantu aja sebenarnya, yaitu function get temperature class sama format datetime. Nah, ini gunanya apa? Gunanya kalau temperature class ini, nah ini dia. Dia bakal ngasih kelas yang berbeda nih. Jadi contohnya jika temperaturnya kurang dari 25, temperaturnya ini dapat dari sini ya. Kurang dari 25 maka akan mendapatkan kelas cold, artinya dingin. Terus kalau misalkan kurang dari 30, ya berarti oke lah, masih so-so. Terus juga, nah kalau misalkan lebih dari 30 berarti maka akan mendapatkan kelas return kelas template hot. Nah, ini untuk function yang pertama, ini untuk membantu aja sebenarnya. Dipakainya kapan? Dipakainya nanti di sini ya. Nanti saya jelaskan. Yang kedua itu ada function format datetime. Function format datetime ini, daripada kalian bacanya ribet ya, nanti kan si API-nya ngirim responsnya begini nih. Nah, ini sebenarnya nggak dibaca user ya, susah atau susah dibaca user, makanya saya bikin user friendly untuk membuat format datetime-nya. Nah, ini saya bikin function juga untuk bisa reusable si function ini, jadi lebih mudah dibaca dan juga menjadi reusable. Oke, kemudian di sini kita baru membuat si function untuk get API-nya. Nah, ini dipanggil kapan? Dipanggilnya saat si dokumennya ini terload ya. Jadi pas di load dia baru nge-get datanya, get load weather data. Di sini kita pakai async wait saja. Sebenarnya juga bisa nggak pakai async wait, tapi nanti pakai then saat kita fetchingnya. Nah, saya nggak mau ribet itu ya. Jadi kita pakai async wait aja. Nah, di sini kita juga sudah menyiapkan beberapa eh, apa namanya, elemen ya, elemen kayak loading div, error div, content div, dan juga tbody. Loading div ini gunanya saat kita nge-get data, jadi dia akan melakukan loading dulu sampai si datanya API-nya itu benar-benar selesai terhit ya, sampai sampai apa mengirimkan respons. Nah, ini contohnya nih. Nah, dia akan apa namanya tuh, menampilkan loading div. Dia cara gimana, kita ngambil dulu get element by ID-nya. Loading, nah ini. Dia nanti akan memunculkan ini. Loading div, error div, ya ini buat kalau misalkan error, content div sama tibadi. Nah, di sini saya membuat reset display dulu. Kenapa saya buat ini? Karena biar saya tadi apa namanya, membuat muat ulang data. Jadi kalau sebelumnya kan saya selalu refresh ya untuk mendapatkan informasi. Nah, sebenarnya saya juga membuatkan button untuk bisa dia refresh lagi, apa, ngambil datanya lagi terus-terusan. Makanya kita mengambil reset display ini. Kemudian si
Kita masuk juga di sini untuk mengambil fetchingnya. Untuk fetchingnya kita menggunakan try catch ya. Ya ini kita pakai fetch JS biasa aja, nggak pakai Axios segala macamnya, kita pakai fetch biasa. Tapi di sini kita pakai wait dulu karena kita tadi yang saya bilang kita pakai async wait. Jadi kita bisa langsung saja pakai wait untuk responsnya, tidak perlu pakai then lagi. Terus di sini saya bikin error handling dulu. Jadi kalau misalkan responsnya oke atau responsnya itu gagal, dia bakal ngelempar error. Nah, errornya nanti ditangkap di catch-nya ini. Karena kita pakai try catch ya tadi, try catch. Jadi kalau errornya akan ditangkap, lalu ngekonsol errornya dan juga membuat error message. Kan di apa namanya? Kalau misalkan error. Terus selanjutnya di sini saya juga membuat penjagaan juga. Jadi kalau misalkan datanya ini nggak dapat, saya juga ngelempar error dengan message-nya data tidak lengkap dari API. Nah, selanjutnya di sini saya ngambil uh, datanya, yaitu yang pertama tuh timesnya dulu. Timesnya tuh saya ambil dari data hourly time, data hourly time. Ini adalah data timenya ya, atau tanggalnya atau waktunya. Kita jadiin variabel dulu, terus kemudian temperaturnya dapat dari sini, temperatur 2M ini. Nah, selanjutnya kita melakukan for each. Sini timesnya kita melakukan for each, jadi ngambil data timesnya per satu. Terus kita ngambil temperaturnya dapat dari mana? Temperaturnya dapat dari sini. Jadi saat timesnya di for each kita kan dapat satu-satu, kita langsung mengindeks saja temperaturnya. Ini berarti pasangan yang pertama misalkan ini, kita kan dapat nih si ininya, indeksnya ya kan, ini kan datanya timenya sama indeksnya. Kita langsung aja temperaturnya ngambil indeksnya yang sama dengan saat ini. Jadi indeks 0 berarti sama 0, terus indeks time 2 sama temperatur 2 begitu. Kemudian kita bikin row dengan elemen tr, terus kita isi inner HTML-nya pakai td, ada 3 di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada 1 2 3 4 5, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua ini format datetime. Nah, ini gunanya yang function yang tadi saya buat nih. Nah, di sini gunanya untuk agar lebih bisa dibaca. Nah, ini kita format date-nya. Daripada kalian kan sebelumnya user baca kayak gini kan nggak kebaca ya. Nah, ini saya inisiatif untuk membuat waktunya agar lebih mudah dibaca. Nah, yang ketiga itu, kolom yang ketiga itu yaitu temperaturnya. Temperaturnya ini saya pakai batch dari custom juga. Nah, di sini, nah ini yang tadi saya buat juga functionnya untuk mengambil batch-nya untuk mengisi kelasnya ya. Jadi ntar ini si kelasnya kan kelihatan ya, kelas, terus kita kasih function ini, ntar kan dia di return nih. Nah, berarti ntar kelas ini akan menampilkan uh, kelas yang dinamis untuk temperaturnya. Contohnya di sini ya. Jadi ini masih oke, so-so ya, berarti kan kurang dari 30. Ini kan masih lebih dari 25 dan 30, berarti ini temperatur moderate. Nah, ini kalau lebih dari 30 berarti ini berarti temperaturnya hot. Jadi warnanya merah. Itu yang tadi saya bikin gunanya. Nah, terus kalau udah row-nya kita tambahin ke tbody yang udah kita tangkap tadi ya ini. Oke. Kalau udah sampai situ bakal tampilannya seperti ini. Oke, kira-kira itu saja tugas untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.